Halo guys, aku dari tim Asih. Kali ini mau bacain email dari pujowastiti@gmail.com. Namanya Nisa. Udah penasaran kan? Yuk gas, kita simak ceritanya. Halo Kak Asih, namaku Nisa. Aku di sini mau berbagi cerita tentang rumah baruku yang menyimpan banyak misteri. Dulu, aku dan keluarga sempat pindah ke rumah baru. Awalnya aku sempat menolak buat pindah ke rumah itu, karena aku mendengar kabar kalau rumah baruku itu bekas rumah pesugihan yang sudah lama tidak dihuni. Tapi kata ibu dan bapakku, rumah itu aman. Karena dibujuk terus-menerus, akhirnya aku pun luluh juga dan mau mengikuti ibu dan bapak pindah rumah. Hari pindahan pun tiba. Aku sibuk mengangkat barang-barang bersama ibu dan bapak. Setelah selesai memberesi barang-barang, aku memilih untuk berkeliling rumah. Rumah baruku punya 2 lantai dengan halaman yang sangat luas. Pas aku sedang berkeliling di lantai 1, aku melihat sebuah ruangan yang dikunci dengan gembok dan dipalang kayu di pintunya. Ruangan itu dekat dengan kamar mandi. Dari arah ruangan itu, aku bisa mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku juga bisa merasakan hawa-hawa tidak enak berasal dari ruangan itu. Aku yang sudah tidak nyaman berada di dekat ruangan itu, memutuskan berjalan menjauh. Selama 5 hari aku tinggal di rumah baru, tidak ada kejadian janggal yang terjadi. Semuanya berjalan seperti biasa. Hingga pada hari ke-6, tepatnya pada tengah malam, aku tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan. Aku yang penasaran berjalan menuju sumber suara dan menemukan fakta kalau suara teriakan tadi berasal dari ruangan misterius di sebelah kamar mandi. Bau bangkai disertai bau air darah tiba-tiba muncul dan memenuhi seluruh rongga hidungku. Bulu kuduku spontan berdiri, dan ketika aku berniat untuk melangkah pergi, TV di ruang tamuku tiba-tiba menyala sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung lari ke kamar orang tuaku. Keesokan harinya, aku menceritakan teror yang aku alami kepada ibu dan bapak. Mereka mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak perlu ada yang ditakuti. Hingga akhirnya aku mengalami teror yang kedua. Waktu itu, aku tiba-tiba terbangun jam 3 pagi. Aku yang kebelet pipis memberanikan diri pergi ke kamar mandi. Awalnya tidak ada hal yang terjadi, tapi pas aku mau keluar, pintu kamar mandi terkunci dari luar secara tiba-tiba. Aku berulang kali mencoba untuk membukanya, tapi selalu gagal. Lampu kamar mandi juga secara tiba-tiba mati mendadak, membuatku yang sudah takut jadi semakin ketakutan. Dari arah belakang, aku bisa melihat dengan jelas ada sosok perempuan tinggi dengan pakaian putih yang kotor. Aku bisa mendengar jelas kalau sosok perempuan itu meminta aku beserta keluarga untuk segera meninggalkan rumah, karena rumah ini sangat berbahaya buat keluargaku. Teriakan itu sungguh menyeramkan. Sambil merintih, lalu aku jatuh pingsan. Keesokan harinya, aku bangun dengan posisi sudah ada di kamar. Aku langsung menceritakan apa yang aku alami kepada orang tua dan memohon kepada mereka untuk segera pindah dari rumah ini. Orang tuaku yang melihatku ketakutan akhirnya menuruti permintaanku dan memutuskan pindah kembali ke rumah lamaku yang dulu. Tidak lama setelah pindah, aku sempat memimpikan hantu wanita itu lagi, tapi dengan bentuk yang lebih baik. Dia mengucapkan terima kasih, lalu dia menghilang. Wow, serem banget. Itu dia cerita dari Nisa. Makasih ya Nisa udah berbagi ceritanya. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye.